Badan Reserse Kriminal Polri menggelar reka ulang kasus 6 anggota Laskar Front Pembela Islam pengawal Rizik Syihab yang meninggal ditembak polisi. Reka ulang digelar di sekitar ruas jalan tol Jakarta Cikampek pada Senin dini hari. Menurut Kadif Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, rekonstruksi dilakukan di 4 lokasi kejadian, yaitu Bundaran Novotel Karawang Timur, antara gerbang tol Karawang dengan Bundaran Badami, serta rest area kilometer 50, tol Jakarta Cikampek, arah Cikampek. Jadi rekonstruksi ini merupakan dari hasil daripada berita acara pemeriksaan dari olah TKP dan ada bukti-bukti petunjuk ya yang ada. Dan sampai saat ini kita sudah melakukan pemeriksaan ada sekitar 26 saksi yang kita lakukan. Itu ada saksi dari masyarakat, tadi juga ada saksi yang ada di TKP 1, TKP 2, TKP 3 yang kita lakukan. Berdasarkan reka ulang, Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Andirian menyebut 4 anggota Laskar FPI pengawal Rizik Syihab yang ditangkap berupaya merebut senjata api polisi dan menyerang petugas, sehingga harus dilakukan tindakan tegas dan terukur. 4 pelaku yang masih hidup itu diamankan ke dalam mobil dengan tujuan dibawa oleh penyidik untuk ke Polda Metro. Dalam perjalanan yang tidak jauh jaraknya, yaitu dari kilometer 50 rest area sampai dengan kilometer 51, kurang lebih 51 sampai 51,2, terjadilah penyerangan atau mencoba merebut senjata anggota. Terjadi percobaan untuk merebut senjata anggota dari pelaku yang ada di dalam mobil. Disitulah terjadi upaya dari penyidik yang ada di dalam mobil untuk melakukan tindakan pembelaan, sehingga keempat pelaku yang ada dalam mobil tersebut semuanya mengalami tindakan tegas dan terukur dari anggota yang ada dalam mobil. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto yang ikut menyaksikan rekonstruksi membenarkan adanya penyerangan kepada petugas kepolisian. Saya bisa menyaksikan sendiri bahwa memang benar terjadi penyerangan yang aktif menyerang ya dari kelompok itu dari awal. Nah, ini kiranya menjadi pemahaman kita bersama apa yang sesungguhnya terjadi. Namun, Sekretaris FPI Munarman mempertanyakan penjelasan polisi yang berbeda dengan kronologis yang diungkap sebelumnya. Melakukan mencoba merampas senjata petugas. Loh, tadinya katanya ada senjata dari yang tewas ditembak ya. Nah, jadi ini ceritanya berubah. Pertanyaan yang patut juga diajukan, berapa orang itu di mobil? Masa 4-4-nya cuma dikawal sama 2 orang saja petugas? Nah, ini makin aneh ya. Hingga saat ini, pihak kepolisian telah memeriksa setidaknya ada 26 saksi yang berasal dari semua lokasi kejadian. Rekonstruksi dijaga ketat aparat kepolisian, termasuk dari Brimob dan Polrimob dan Polres Karawang Timur, serta Dirlantas Polda Metro Jaya. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Sobri Lubis dan Panglima Laskar FPI Maman Siryadi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan mendatangi Polda Metro Jaya. Sebelumnya pada Senin dini hari, 3 tersangka lainnya telah menjalani pemeriksaan dan diperbolehkan pulang. Dua tersangka kasus kerumunan Petamburan, yakni Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dan Panglima Laskar FPI Maman Siryadi, mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Keduanya menjalani pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Dengan ditemani kuasa hukumnya, keduanya langsung masuk ke gedung Ditreskrimum. Ustadz Sobri Lubis dan Bapak Maman Suryadi datang untuk pemeriksaan. Karena yang untuk 5, 3 pada waktu pemeriksaan Habib Rizik kan semalam sudah datang. Tapi perlu kami jelaskan bahwa
kami datang bukan untuk menyerahkan diri, tapi kami datang untuk diperiksa. Karena itu kan baru panggilan kedua. Kalau misalnya panggilan ketiga berdua tidak datang, boleh dijemput paksa. Jadi saya ingin mengklarifikasi itu dan kami sudah janjian 10 untuk pemeriksaan. Sebelumnya, 3 tersangka kasus kerumunan di Petamburan telah selesai menjalani pemeriksaan di Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Senin dini hari. Ketiga tersangka yang diperiksa merupakan Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas selaku Sekretaris Panitia, dan Habib Idrus sebagai Kepala Seksi Acara. Setelah dilakukan pemeriksaan, ketiganya keluar dari gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya untuk diperbolehkan pulang dan tidak dilakukan penahanan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat ini masih terus melakukan pemeriksaan terhadap 2 tersangka kasus kerumunan massa. Sementara tim gabungan dari Bareskrim Mabes Polri dan Polda Metro Jaya tengah malam tadi telah melakukan rekonstruksi kasus penembakan di jalan tol. Apa informasi terbaru pemirsa dari peristiwa ini? Ada rekan kami Rizky Darmansyah yang saat ini berada di Polda Metro Jaya dan Yohana Gabriela yang berada di Bareskrim Mabes Polri. Pertama kita menuju ke Polda Metro Jaya. Ada Rizky di sana. Rizky, apa perkembangan terbaru dari sana? Iya, Tisa dan juga pemirsa, kita ketahui bahwa 2 tersangka kasus kerumunan Petamburan Jakarta Pusat hari ini mendatangi Mapolda Metro Jaya. Tadi terpantau datang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah, yang datang ialah Ahmad Sobri Lubis yang merupakan Ketum FPI sekaligus menjadi penanggung jawab acara pada acara yang berlangsung pada pertengahan November lalu. Kemudian ada Maman Suryadi yang merupakan Panglima Laskar FPI yang pada acara pertengahan November lalu merupakan penanggung jawab keamanan. Tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, sama dengan tersangka-tersangka lainnya, 2 tersangka kasus kerumunan Petamburan yang datang hari ini harus melalui protokol kesehatan. Tadi telah dicek terlebih dahulu, dites swab antigen, kemudian hasilnya negatif sehingga pemeriksaan ini kembali dilanjutkan. Tadi disampaikan juga dengan datangnya 2 tersangka dalam kasus kerumunan Petamburan Jakarta Pusat ini, itu berarti seluruh tersangka dalam kasus kerumunan Petamburan dikatakan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Kemarin kita tahu 3 orang tersangka sudah datang untuk diperiksa oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, namun diperbolehkan untuk pulang setelah menjalani pemeriksaan. Diperbolehkan untuk pulang ini karena memang tahanan ataupun berdasarkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ini ancaman hukumannya kurang dari 1 tahun. Mengenai ancaman hukumannya ini, kita tahu 5 tersangka dalam kasus kerumunan Petamburan juga diancam dengan pasal yang sama, yaitu pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dengan ancaman 1 tahun penjara. Namun untuk HRS sendiri kita tahu dikenakan juga pasal ini, disangkakan juga pasal ini, namun ditambah dengan sejumlah pasal lainnya dalam KUHP, yaitu pasal 106 KUHP, yaitu tentang penghasutan dengan ancaman 6 tahun penjara, kemudian pasal 216 tentang pembangkangan terhadap pemerintah dengan ancaman 4 bulan 2 minggu. Nah, tadi informasi yang disampaikan juga oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya mengenai kondisi dari HRS yang saat ini masih ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya selama 20 hari ke depan. Kondisinya sehat hingga siang hari tadi dan pihak polisi yang terus melakukan pemantauan mengenai kondisi HRS sendiri. Yang dipantau ialah kondisi kesehatan dan juga asupan-asupan gizinya. Bahkan tadi disampaikan oleh pihak polisian, polisi menjamin tentang keamanan makanan yang dikonsumsi oleh Habib Rizik Syihab ataupun HRS ini. Kita akan tunggu nanti bagaimana perkembangan kasusnya, Tisa dan juga pemirsa, dan rencana penangguhan penahanan dari penjamin-penjamin yang sudah kita tahu bersedia untuk menjadi penjamin penangguhan penahanan dari HRS ini. Sekian. Baik, Rizky Darmansyah dari Polda Metro Jaya. Kita akan beralih ke Yohana Gabriela yang berada di Bareskrim Mabes Polri. Yohana, pasca rekonstruksi tengah malam tadi, apakah ada informasi terbaru dari sana? Ya, selamat petang Alfat.
dan pemirsa di rumah bahwa semalam atau dini hari tadi pihak kepolisian telah menggelar rekonstruksi di jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 50, dan terdapat sebanyak 54 reka adegan di 4 titik TKP, di mana rekonstruksi ini dilakukan di jam yang bersamaan pada saat kejadian, yaitu jam 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, berdasarkan update terbaru dari rekonstruksi yang dilakukan dini hari tadi di tempat ini, bahwa hingga kini penyidik masih terus mencari 4 laskar pengawal lainnya yang berhasil melarikan diri. Karena 4 laskar ini juga sempat menghalangi petugas dengan cara menabrakkan mobil petugas dan kemudian melarikan diri. Dan mobil tersebut hingga kini bersama di dalamnya terdapat 4 laskar pengawal lainnya masih belum didapati oleh pihak kepolisian. Dan juga berdasarkan rekonstruksi dini hari tadi bahwa kejadian ini terjadi di tempat kejadian perkara yang pertama, yaitu di depan Hotel Novotel Kerawang, Bekasi. Nah, penyidik juga kini sudah memanggil keluarga dari 6 laskar pengawal yang tewas atau meninggal dunia, namun hingga kini masih belum adanya konfirmasi atau belum mendatangi dari panggilan pihak kepolisian. Dan tadi juga dari konferensi pers Kabapedum Divisi Humas Kombes Ahmad Ramadan juga menyampaikan bahwa situasi penembakan terjadi bukan upaya penangkapan, dan penembakan dilakukan karena mereka berupaya merebut senjata petugas. Demikian yang dapat kami kabarkan. Atas update atau informasi terbaru dari tempat ini kami kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Yohana atas laporan Anda dari Bareskrim Mabes Polri. Kemudian sebelumnya ada Rizky Darmansyah dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, rekonstruksi kasus 6 orang laskar FPI yang ditembak di Jalan Tol Cikampek dilakukan berdasarkan keterangan 28 orang saksi. Rekonstruksi dilakukan dini hari tadi agar menyesuaikan dengan waktu kejadian sebenarnya. Karena situasinya memang pada saat itu bukan ingin melakukan penangkapan gitu ya. Jadi posisinya di mobil itu ada 7 orang, 3 petugas dan 4 adalah laskar pengawal ya. Kenapa dilakukan penindakan tegas dan terukur? Karena yang bersangkutan ingin merebut senjata milik dari para petugas. Tentunya ketika direbut merupakan suatu hal yang berpotensi untuk membahayakan petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur ya. Pemirsa, Ditkrimsus Polda Metro Jaya menangkap pelaku ujaran kebencian yang mengancam polisi.